Halo, Shalom murid Kristus yang diberkati oleh Tuhan. Saat ini saya ingin membagikan sebuah kebenaran yang sangat penting bagi kita, anak-anak Tuhan, bagi keluarga-keluarga, bahkan juga bagi persiapan anak-anak muda untuk memasuki jenjang pernikahan. Dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-7, sebaiknya memang kita membaca dari ayat yang pertama, namun saya akan sharing ayat yang ke-7, penting sekali bagi kita semuanya. Dikatakan begini, demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu, sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Puji Tuhan, dari ayat yang ke-7 ini kita melihat bahwa ternyata rancangan Tuhan begitu luar biasa, anugerah Tuhan begitu luar biasa, kebaikan Tuhan begitu luar biasa atas sebuah pernikahan. Bahkan Tuhan katakan dengan luar biasa bahwa pasangan suami istri itu, dikatakan oleh firman Tuhan, adalah kaum yang benar-benar Tuhan telah persiapkan. Pasangan yang telah Tuhan persiapkan untuk apa? Pewaris dari kasih karunia. Pewaris dari kasih karunia dikatakan apa itu? Kehidupan. Dahsyat sekali. Kita melihat dalam Kejadian 1:26-28 bahwa saat Tuhan merancangkan memberkati bumi, memberkati dunia, Tuhan itu memikirkan keluarga, Tuhan memikirkan rumah tangga. Tuhan tidak memikirkan lembaga lain, aktivitas lain, bahkan wadah lain, tapi Dia mempertimbangkan dengan menciptakan, dengan membangun sebuah rumah tangga, memberkati muka bumi. Demikian kita lihat dari ayat yang ke-7 ini, Tuhan berkata bahwa rumah tanggalah, pasangan suami istrilah yang merupakan pewaris dari kasih karunia Tuhan, yaitu kehidupan. Nah, kita akan melihat bahwa nilai-nilai, prinsip-prinsip kekekalan apa yang ada dari kasih karunia kehidupan. Perhatikan baik-baik bahwa warisan itu, warisan kasih karunia, Tuhan tidak lepaskan, persiapkan kepada lembaga-lembaga lain. Perhatikan, warisan kasih karunia Tuhan tidak lepaskan pada lembaga lain, tapi pada rumah tangga, yaitu warisan kasih karunia kehidupan. Nah, kita lihat kehidupan apa yang dimaksudkan oleh warisan kasih karunia itu. Kehidupan dalam sebuah pernikahan adalah Tuhan merancangkan rumah tangga suami istri hidup dalam kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Jadi rancangan Tuhan atas sebuah pernikahan adalah suami, istri, dan keturunannya itu mengenal Yesus sebagai juru selamat, mengenal Yesus sebagai Tuhan, mengenal Yesus sebagai satu-satunya raja dalam kehidupan mereka, untuk mereka mengalami kasih karunia hidup kekal bersama Tuhan. Jadi bukan kebahagiaan, bukan hal-hal yang lain, bukan hal materi. Yang terpenting dari kasih karunia kehidupan Tuhan atas sebuah pernikahan adalah hidup kekal. Bukan tentang bagaimana suami, bagaimana istri, bagaimana orang tua ke anak bersikap. Yang terpenting apakah suami, apakah istri, apakah orang tua ke anak mewariskan nilai-nilai hidup kekal. Hal yang kedua dari kasih karunia kehidupan atas sebuah rumah tangga adalah kasih karunia Tuhan akan menolong suami, istri, orang tua, anak-anak orang tua, kakak beradik untuk bisa bertahan, untuk bisa sabar, untuk bisa mengampuni, untuk bisa dapat menolong. Jadi kasih karunia Tuhan itu kehidupan menolong rumah tangga, pasangan dan suami istri, anak, bahkan kakak beradik, orang tua, anak, semuanya dapat mampu mengampuni, sabar dan bersikap baik. Demikian kasih karunia Tuhan. Yang terakhir adalah bagi setiap rumah tangga dan pasangan, mereka bisa bertahan sampai akhir. Amin. Kasih karunia Tuhanlah yang menolong supaya pernikahan mencapai tujuan Tuhan, destiny Tuhan, garis akhir. Ini yang Tuhan sudah desain dari awal, bahwa pernikahan itu mewariskan kasih karunia keselamatan. Bahwa kasih karunia Tuhan atas sebuah pernikahan membuat kita bertahan dan setia. Kasih karunia Tuhan atas sebuah pernikahan menolong kita mengerjakan destiny sebuah rumah tangga. Bahwa destiny dari rumah tangga bukan bahagia, destiny dari rumah tangga bukan hidup baik, tapi bagaimana bagian yang ketiga, bahwa destiny dari rumah tangga adalah bagaimana pasangan suami istri itu menjadi sarana, jembatan kasih karunia untuk banyak keluarga-keluarga, generasi, orang-orang di kota, orang-orang di mana kita berada, dan keluarga itu ditempatkan untuk memenangkan mereka dan menolong mereka mengalami Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya, para rumah tangga yang ada dan generasi muda, maju terus.